selama itu pupuk campurannya tidak mengandung fosfat tinggi dan sulfur, itu aman. Sebenarnya kalau golongan profit series ini fleksibel. Artinya apa? Dia bisa aplikasinya ke daun, lewat daun disemprot, dan bisa ke tanah atau lewat akar. Profit series ini kan semua ada terkecuali kalsiumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ermain. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau komen yang masuk ke media sosial kami, khususnya YouTube ya, NPK Mutiara TV channelnya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama dari Iman. Siapa yang som ini? Channelnya susah disebutkan. Mau tanya Pak, apakah bawang putih bisa ditanam di wilayah Kaltim? Di sini lokasinya dekat laut. Oke. Jadi ada beberapa kaidah atau ketentuan untuk menanam suatu tanaman atau tumbuhan. Yaitu yang pertama adalah dia karakteristiknya tanaman untuk subtropis apa tropis. Artinya ya butuh suhu yang dingin, apakah di suhu yang hangat kayak tropis. Indonesia kan sebagian besar tropis. Kalau mau dingin, untuk supaya sama dengan negara yang subtropis, biasanya kita naik ke gunung atau ke bukit supaya suhunya agak dingin ya. Tapi kalau dataran rendah di Indonesia dekat laut itu biasanya ya panas. Tapi kalau di negara lain pinggir laut pun, misalnya di Eropa ya, pinggir laut pun ya tetap dingin karena mereka ya masuknya negara yang subtropis. Jadi di depan rumah bisa nanam kentang, nanam bawang putih. Nah ini bawang putih ini salah satunya adalah tanaman yang memang karakteristiknya untuk dataran tinggi kalau di kita. Kalau di negara lain ya daerah subtropis ya. Ini ya kalau skala ekonomi luas itu ya tentu kurang dan tidak ekonomis ya. Tapi kalau untuk sekedar hobi ya mungkin bisa aja dia mengeluarkan umbi. Tapi ya untuk usaha tani kayaknya kurang ya, nggak bisa ya. Oke. Yang kedua adalah dari channel Waisarsam 479. Pertanyaannya, apakah kalsium bisa dicampur ganda silde? Kalsium memang ini agak ribet. Selama itu pupuk campurannya tidak mengandung fosfat tinggi dan sulfur, itu aman. Makanya nanti dilihat dulu nih mau dicampur pupuk apa nih. Dia ada sulfur dan P tinggi enggak? Nah, ini takutnya dalam konsentrasi tinggi ya, kita kan kadang-kadang petani anjuran sekian gram per liter tapi pengen puas, atau dibikin pekatan kayak abemik, itu bahaya kalau sulfur ketemu dengan P dan eh, P dengan Ca, sulfur ketemu dengan P dan Ca ini Ca ketemu P dan sulfur yang tinggi, ini bahaya ya, bisa mengendap. Sulfur dengan Ca itu akan menjadi gipsum, kalsium sulfat. Kalau Ca kalsium dengan fosfat yaitu jadi rock fosfat, batuan alam keras, dan nanti Ca-nya tidak tersedia. Ini makanya jangan dicampur dalam konsentrasi tinggi ya. Makanya ada kalau di hidroponik ada pekatan A dan pekatan B. Itu sebenarnya untuk memisahkan hara-hara yang memang bisa
bisa bereaksi ya. Yang berikutnya adalah Pak mau tanya pupuk untuk pohon durian yang usianya 1,5 tahun, tanam yang daun mudanya keriting, kecil, menguning, apa ya? Ini kalau ada fotonya, ini lebih baik ya, lebih bagus. Saya bisa ya walaupun menebak-nebak ya, karena ada ya minimal ada fotonya. Nah, supaya jenengan terjawab ini, silahkan gabung ke grup Telegram kita. Jadi di Telegram ya, bukan di WhatsApp, Telegram namanya Komunitas NPK Mutiara. Nah, itu bisa nanti tanya tentang tanaman durian panjenengan. Jadi kalau ini ya saya nggak bisa nebak-nebak karakter ini kena apa. Oke, berikutnya dari mau belajar. Mau tanya, Pak, pupuk daun itu disemprot ke daun atau dikocor ke media tanam? Oke, prinsipnya sebenarnya kalau golongan profit series ini fleksibel. Artinya apa? Dia bisa aplikasinya ke daun, lewat daun disemprot, dan bisa ke tanah atau lewat akar. Jadi fleksibel ini ya. Kalau profit series ini golongan ya, pupuk daun, artinya pupuk yang diaplikasikan lewat daun ya. Ini itu lebih fleksibel. Tapi kalau misalnya NPK yang pril, granul, blending, itu ya harus lewat akar atau tanah. Tapi kalau golongan profit series ini lebih fleksibel, dia bisa lewat daun dan juga bisa lewat media tanam atau tanah atau akar. Oke ya, bisa ini pupuk daun bisa kedua-duanya. Dari channel Andreas, ini pertanyaan, apakah profit series ini bisa untuk hidroponik drip tetes? Nah, ini profit series ini adalah memang jenis pupuk majemuk lengkap dan water soluble ya, pure ini, jadi larut dalam air ya. Jadi bilang sempurna ya sempurna lah ya, karena kelarutannya tinggi ini. Cuma kan ada perhitungannya kalau untuk skala industri ini jenengan. Tapi kalau hobiis di rumah itu yaitu tinggal tambah kalnit saja. Merokok kalnit udah jadi apa, udah jadi itu makanan tanaman lengkap ya. Profit series ini kan semua ada terkecuali kalsiumnya, tinggal tambah kalnit. Nah, bisa dengan ya, hidroponik drip tetes, tapi skala hobiis. Tapi kalau skala industri harus dihitungkan ya. Mungkin bisa pakai hidrobody, nanti dimasukkanlah itu kandungan profit series ini mau pakai yang mana ya, mau yang oranye, mau yang hijau, mau yang merah atau maxi ya, harus dimasukkan ke kalkulator itu hidrobody biasanya. Nah, itu nanti untuk tanaman apa, nah kurangnya bisa dari pupuk yang lain. Tapi kalau untuk hobiis, saya rasa untuk pertumbuhan awal itu pakai profit hijau dengan kalnit ya tentunya. Untuk pertengahan pembungaan itu bisa profit merah dengan kalnit juga. Dan untuk tahapan generatif pembesaran buah itu bisa pakai profit orange dengan kalnit. Itu simple sebenarnya, tapi ya skala hobiis ya. Kalau untuk industri ya harus presisi lah hitung-hitungan haraknya. Oke, berikutnya dari Luffy Hideto, ini channel YouTube-nya. Pak mau tanya, untuk perpaduan yang pas dengan pupuk daun profit maxi itu
NPK Mutiara atau NPK Mutiara Grower. Maksi kandungan P dan K-nya tinggi. Ya. Ya ini bisa pakai 16, bisa bisa pakai grower, gak masalah ini, ya, gak masalah, bisa aja, karena kan profit maksi ya bisa di foliar, lewat foliar, tapi ya pas posisi generatif pembesaran buah. Tapi memang yang paling pas ini profit maksi dari atas lewat daun artinya, dan grower lewat akar, karena ya sama-sama untuk masa generatif. Tapi dengan 16 ya nggak masalah. Oke, berikutnya dari Ajaro Official. Itu pertanyaannya, Pak, untuk pupuk grower apa memang butirannya ada merahnya di dalamnya? Oke. Sumber kalium itu kan MOP atau potasium klorida atau KCl. Kalau orang kita biasanya petani pakai KCl. Nah, ini kan KCl ini ada yang warna merah dan ada warna putih. Nggak masalah, ya. Ya mungkin pas itu raw material KCl-nya dapat yang merah, agak kemerah-merahan, itu nggak masalah. Yang paling penting adalah hara yang ada di pupuk tersebut, ya. Jadi nggak masalah. Lagian tanaman kan nggak mengenal warna. Oke, nggak masalah itu, ya. Pohon alpukat 5 tahun hanya pakai pupuk NPK 16-16, nggak apa-apakah? Ini dari user, channelnya user, ya. Oke, biasanya alpukat kalau hasil okulasi itu 5 tahun ini udah mulai berbuah, ya. Ya sebenarnya ya nggak apa-apa, hanya 16, 16, 16. Tapi alangkah baiknya kalau kita lengkapi, NPK-nya ada, Ca, sulfur, Mg-nya ada, dan mikronya ada. Itu akan lebih baik. Dengan NPK 16, 16, 16 saja itu tanaman sudah menghasilkan. Tapi kalau ingin jumlah panennya lebih banyak, kualitasnya lebih bagus, yaitu kalau sudah ngomong seperti itu ya harus dilengkapi semua, ya. Sama dengan kita, anak pingin sehat, yo masa dikasih karbohidrat tok, ya, karbohidrat sama misalnya sama protein, tapi kan harus ada vitaminnya, ya, dan macam-macam. Jadi lengkapi semua itu, tanaman akan menghasilkan panen yang lebih baik. Dengan NPK saja sudah menghasilkan, sudah bisa panen lah artinya. Oke, mudah-mudahan semua pertanyaan yang masuk bisa saya jawab dengan puas. Kalau kurang puas silahkan nanti gabung ke komunitas Telegram kita. Ada komunitas untuk hidroponik, ya, hidroponik Mutiara namanya, dan ada komunitas untuk pertanian yang open field, itu komunitas NPK Mutiara. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam Mutiara.